Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga di pagi hari ini anak-anakku sehat selalu dalam menjalankan aktivitas belajar di rumahnya. Belajar di SMP N2 Mataram itu pasti bisa anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut ke materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Materi kelas 9 semester 1. Ada beberapa hal yang harus anak-anakku bisa. Yang pertama yaitu bagaimana memahami iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan kepada dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran tentang hari akhir. Tahukah anak-anakku bahwa kita hidup di atas dunia ini adalah sementara? Tidak ada orang yang abadi di atas dunia ini. Anak-anakku akan mengetahuinya setelah belajar tentang bagaimana beriman kepada hari akhir. Maka oleh sebab itu marilah kita lihat peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Peta konsep belajar beriman kepada hari akhir yaitu kita akan mempelajari pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku mawas diri sebagai bentuk iman di hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Baik anak-anakku, sebelum itu marilah anak-anakku simak video ini dengan baik. Video ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya ketika berakhirnya alam semesta ini. Dijelaskan pada hari itu, lautan dan daratan porak-porak. Ketika anak-anakku sudah menonton video tersebut, kita ketahui bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Jadi, pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Dan pengertian iman kepada hari akhir, iman yaitu percaya atau meyakini sepenuh hati. Jadi pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima yang namanya pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 7, Quran surat Al-Qariyah ayat 4-5, surat Al-Zalzalah ayat 1-2.
Kita akan membahas tentang surat Al-Hajj ayat 7 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha as-sa'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah, ia ba'atu, akan membangkitkan mamfil kubur, siapapun orang yang ada di dalam kubur. Mari kita simak surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nas, dan pada hari itu manusia kal farashil mabthuth, seperti laron yang berteberangan. Watakunul jibal, dan gunung-gunung kal ihnil mampus, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Begitulah ibaratnya gambaran bagaimana kiamat. Sedangkan kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu, seperti orang meninggal, gunung meletus, dan tsunami dan banjir. Kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta ini. Itulah pembagian hari kiamat. Sekarang kita masuk proses kehidupan di alam akhirat setelah hari kiamat. Yang pertama itu dikenal dengan alam barzah. Yang kedua itu yaumul ba'ats. Yang ketiga itu yaumul hasyr. Yang selanjutnya itu yaumul mizan atau yaumul hisab. Yang selanjutnya itu hidup antara surga atau neraka. Semua itu adalah tergantung di tangan kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kita akan hidup di surga. Begitu sebaliknya. Alam barzah adalah alam di mana kita di dalam kubur. Kemudian yaumul ba'ats, yaitu hari di mana kita akan dibangkitkan di dalam kubur. Nah, selanjutnya yaitu yaumul harsy, yaitu hari dikumpulkan kita di padang mahsyar. Yang selanjutnya yaitu yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal kebaikan dan amal keburukan. Dan yang selanjutnya yaitu kehidupan di surga atau di neraka, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Apabila kita mengerjakan kebaikan, maka kita akan tergolong orang-orang yang menikmati indahnya surga. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila kita mengerjakan kejelekan, maka kita akan termasuk golongan-golongan orang yang masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mungkin hanya ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.